Ini satu faidah. Yajuzu lizauji man'uha minal khuruji minal manzili walau limauti ahadi abawaiha. Boleh bagi suami melarang istrinya keluar dari rumah, walaupun tuh istri keluar rumahnya tujuannya pengen takziah karena kematian salah satu daripada orang tuanya. Jadi artinya suami boleh tuh melarang istrinya nggak boleh keluar dari rumah, walaupun tujuan istri keluar dari rumahnya pengen takziah karena ada salah satu dari orang tuanya yang meninggal dunia. Cuma kalau ada suami yang begitu, kebangetan banget kali itu suami ya. Jadi ya, seandainya istri ya minta izin keluar rumah pengen takziah karena orang tuanya ya apa ayahnya apa ibunya meninggal dunia, nah itu boleh bagi suami melarangnya. Au syuhudi janazati, atau mungkin karena ingin menyaksikan jenazahnya, mau dimandiin kali, atau mau dikapani ya, atau mau dikuburkan. Saat itu dia harus menyaksikannya. Izin dah tuh sama suaminya, kagak dikasih ya, itu bagi suami bagaimana? Boleh aja ya, juz artinya boleh. Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah itu Bapak Saudara. Ya, di zaman Rasulullah ada seorang istri ya itu enggak dapat izin. Kalau itu sih bukan karena semata-mata ya dia itu enggak diizinkan. Awalnya ini suami mau berangkat pergi yang cukup jauh, mungkin memakan waktu yang cukup lama. Cuma pada saat dia mau pergi, suaminya ya itu udah pesen, selama saya enggak ada di rumah, kamu enggak boleh keluar dari rumah. Tapi segala ya fasilitas yang harus dia manfaatkan dan dia gunakan itu semuanya udah disiapkan sama suaminya. Ya, misalnya dia setengah bulan nih suami ya berangkat meninggalkan istrinya, itu selama bulan udah disetok tuh bahan-bahan makanan semuanya. Ya, jadi itu istri udah aman. Nah, seperti itu. Sehingga pantas tuh suami ngomong begitu. Ya, kalau dia belum nyetok apa-apa, istrinya disuruh jangan kemana-mana, ya nggak boleh. Nah, ini semuanya udah stok Bapak Saudara. Selama ya 1 bulan misalnya, ya suami pergi, itu makanan udah stok semuanya. Sehingga dia bilang nggak boleh kemana-mana. Apapun yang terjadi tidak boleh keluar dari rumah. Ceritanya lain tuh. Ya, suami berangkat Bapak Saudara ke tempat yang jauh. Ya, saat itu kan nggak ada komunikasi sama sekali, nggak seperti sekarang ada HP dan lain sebagainya. Tiba-tiba orang tua dari ini perempuan sakit. Kemudian keluarga daripada orang tuanya datang tuh ke rumah ya istrinya, suruh nengokin orang tuanya lagi sakit. Tapi ini istrinya takut karena udah dipesen sama suaminya. Nah, sehingga saat itu dia kagak berani keluar rumah sampai orang tuanya meninggal. Datang lagi, sekarang orang tua kamu udah meninggal nih, bukan sakit lagi, udah meninggal, tolong dah liatin terakhir. Tapi istrinya tetap nggak mau. Kenapa? Takut karena udah dipesan sama suaminya, apapun yang terjadi nggak boleh keluar rumah. Udah ceritanya habis dah tuh, sampai itu orang tuanya udah dikuburkan. Nah, ini masalahnya jadi rame nih. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Ini bagaimana nih anak perempuan yang model begini, orang tuanya sakit nggak diliatin, sampai orang tuanya meninggal dunia juga disuruh datang nggak mau karena pesan suaminya, ya dia nggak boleh kemana-mana sementara suaminya belum pulang sampai saat ini. Rasulullah jawab tuh dengan penuh bijaksana. Ya, Rasulullah bilang tuh orang tuanya tuh perempuan sekarang ya sedang diampunkan oleh Allah. Dia diberikan rahmat dan kasih sayang, maghfirah sama Allah. Kenapa itu sampai terjadi begitu, dapat ampunan Allah, dapat rahmat dan kasih sayang Allah? Disebabkan karena anak perempuannya
yang begitu taat sama suaminya. Tuh. Jadi Rasul kagak nyalain tuh anak perempuan, nggak disalahin, karena memang dia menjalankan perintah suaminya. Nah, itu begitu. Ya, sehingga kata Rasulullah, orang tuanya nih orang perempuan dapat rahmat dan magfirah, ya ampunan Allah, itu disebabkan karena ketaatan anak perempuannya kepada suaminya. Wah, istimewa tuh berarti. Ya, makanya di sini boleh bagi suami melarangnya kalau istri keluar dari rumah walaupun karena kematian salah satu orang tuanya atau ingin menyaksikan jenazah salah satu daripada orang tuanya. Kemudian yang kedua, wa min antumakkina min dukhuli ghairi khadimatin wahidatin limanzilihi walau abawaiha. Boleh juga bagi suami melarang untuk ya mempersilahkan ya masuk selain daripada pembantunya. Jadi boleh dia, semua orang dilarang untuk masuk ya ke rumahnya, itu suami boleh melarang. Ya kecuali kalau ada pembantu perempuan yang memang melayani istrinya, nah itu dibolehkan. Selain itu suami boleh aja berhak melarang ya masuk ke rumah ya suaminya, walaupun itu orang tuanya. Awibniha atau anak perempuan min ghairi daripada selain suaminya, artinya anak ya laki-laki daripada ya istrinya yang bukan suaminya, mungkin suami yang pertamanya. Nah itu boleh aja. Ya, jadi artinya boleh seorang suami melarang mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Lakin akan tetapi yukrahu dimakruhkan man'u abawaiha, melarang kedua orang tuanya masuk ke rumahnya haitsu la uzra, manakala tidak ada uzur. Kalau nggak ada uzur yang dibenarkan ya makruhlah hukumnya kalau orang tuanya sendiri juga dilarang untuk masuk ke rumahnya. Tapi itu hukumnya boleh bagi suami melarang istrinya. Ya nggak boleh ya semua orang masuk ke dalam rumah ini ya sekalipun orang tuanya. Itu ya, ngomong begitu tuh boleh aja bagi suami. Fa in kanal maskanu milkuha lam yamna syai'an min zalika illa inda raibati. Maka kalau seandainya tempat itu memang milik daripada istrinya, kalau rumah istrinya, lam yamna syai'an, maka suami nggak boleh melarang syai'an sesuatu min zalika daripada hal itu illa inda raibah, kecuali kalau memang saat itu ditemukan ada rasa keraguan-raguan. Ya itu yang tadi itu yang boleh suami melarang, nggak boleh masuk, nggak boleh datang. Ya itu kalau rumah pribadi suaminya. Tapi kalau itu rumah daripada istrinya, maka suami tidak punya ya hak untuk melarang siapapun untuk masuk ke rumah ya istrinya. Kecuali kalau memang di situ ada tanda-tanda, ada sinyal-sinyal yang meragukan, yang bisa membuat hal-hal yang tidak baik, yang menimbulkan fitnah. Nah maka bagi suami boleh melarangnya. Tatimmatun, ini satu penyempurnaan. Launa syazak bil huruji, kalau seandainya seorang istri nusuz, durhaka kepada suaminya disebabkan bil huruji minal manzili, dia keluar dari rumah tanpa seizin suami. Ini istri keluar dari rumah, itu kan nusyuz namanya. Nah setelah dia keluar dari rumah, ini perempuan berarti dan nusyuz pagoba. Lalu setelah itu suami pergi, entah kemana suaminya pergi. Ya, wa ata'at fi ghaibatihi, namun istri setelah itu kembali taat. Jadi setelah suami pergi, ya kemudian istrinya kembali taat dengan cara apa? Binahwi audiha, artinya ini istri kembali lil manzili, ke rumah yang tadi udah ditinggalkannya. Awal-awal di keluar rumah tanpa seizin suami, kan udah nusyuz tuh. Nah pada saat itu suami pergi dah. Nih suami nggak tahu nih
bahwa setelah suami pergi, istrinya kembali lagi pulang dan dia kembali taat karena udah pulang. Ya pulang lagi ke rumah, di rumah baik, ya nggak kemana-mana, dijaga dirinya. Tapi suami saat itu udah nggak ada, udah pergi. Nah itu bagaimana tuh? Ya lam tajib mu'anuha, maka tidak wajib memberikan nafkah kepada istri madama ghaiban, selama suami itu pergi belum pulang-pulang, fil asohi, menurut kaul yang paling sahih. Ya, jadi kan tadi itu suami itu pergi tuh Bapak Saudara. Nah istrinya udah pulang lagi. Selama suami pergi seminggu, istrinya udah di rumah seminggu, itu kagak wajib memberikan nafkah. Karena dilihat hukum asalnya tadi. Hukum asalnya pada saat suami ada, istri itu keluar rumah tanpa seizin, berarti udah nusyuz. Berangkat dari istrinya, nusyuz kan? Ya. Nah kemudian sekarang suami pergi. Ternyata ketika suami pergi, istrinya pulang lagi, ditaat lagi. Nah selama suami pergi, ya itu suami tidak punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun istrinya udah kembali ke rumah, udah taat lagi. Nah karena yang dilihat hukum asalnya tadi tuh, pada saat suami ada, ini istri nusyuz. Nusyuznya dengan apa? Pergi ya dari rumah tanpa seizin suami. Nah setelah itu suami pergi jalan entah kemana dia, seminggu. Nah selama seminggu ya itu istri udah pulang, maka istri tersebut tidak wajib diberikan nafkah oleh suaminya. Itu yang dimaksud lam tajib mu'annuha, begitu. Madam ghaiban, selama itu suami ya pergi, fil asahi. Kenapa alasannya? Lihurujiha an qabdatihi, karena istri keluar dari rumah an qabdatihi, berarti itu sudah lepas dari genggaman suaminya. Berarti pada saat dikeluar itu udah bukan tanggung jawab suami, sehingga saat suami pergi ya udah suami udah nggak punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ternyata istri kembali lagi ke rumah ya sampai seminggu suami belum juga pulang. Nah itu seminggu istri tidak dapat nafkah, dan itu tidak kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya tadi. Fala budda, maka mesti yang model begini nih, minta jadi di taslimin wa tasallumin. Tuh, jadi kalau nanti istri kembali punya hak dapat ya nafkah bagaimana? Nah di sini nih, fala budda minta jadi di taslimin wa tasallumin. Maka mesti ada namanya ya tajdid, pembaharuan penyerah terimaan istri dan penerimaan suami. Tuh, jadi mestinya istri menyerahkan dirinya dulu kepada suaminya. Nih, saya serahkan lagi diri saya. Kemarin saya pergi tanpa seizin, mohon maaf. Tuh begitu dulu. Ntar suaminya nerima. Nah, udah serah terima baru kembali lagi. Nanti suami ya wajib memberikan nafkah. Kalau ini kan belum ada serah terima. Dia habis pergi, ya dipulang lagi, suami nggak ada, berarti kan suami belum menerima kedatangan istri. Nah itu mesti tuh la budda. Jadi dalam hal ini ya mesti minta jadi di taslimin wa tasallumin. Tuh begitu Bapak Saudara. Taslim itu artinya penyerah terimaan, istri harus menyerahkan dirinya. Ya kemudian wa tasallumin. Nah suami menerima. Nah kalau udah serah terima baru kembali lagi suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Kenapa? Ya kalau seandainya sekarang udah ada alat komunikasi di WA, bang saya udah pulang nih bang, ya begitu. Terus kata suaminya, iya dah, ya silakan diterima ceritanya. Nah itu udah wajib. Itu serah terima juga namanya. Ya bisa aja dalam bentuk WA serah terimanya. Ya karena sekarang ada alat komunikasi seperti itu. Boleh. Ya. Kalau dulu kan ceritanya belum ada tuh, mesti ada serah terima.
nih bang saya udah pulang ya, nah ya saya terima udah, nah begitu. Nah, ini yang dimaksud fala budda min tajdidi taslimin wa tasallumin wala yahsulani. Nah taslim dengan tasallum ini tidak bisa hasil ma'al ghaibati pada saat suami nggak ada di rumah, kan begitu. Jadi pada saat suami nggak ada di rumah, ia nggak bisa serah terima. Siapa yang mau menerima? Suami lagi nggak ada. Nah suami baru pulang seminggu. Nah selama seminggu itu istri kagak dapat nafkah dan suami kagak wajib memberikan nafkahnya. Nah tapi kalau dari serah terima, nah itu udah hasil namanya. Fatoriku fi audil istihqaqi. Nah sekarang jalannya bagaimana nih kalau suami ntar pergi sampai sebulan bagaimana? Ya maka jalan untuk mengembalikan hak-hak istrinya supaya istrinya dapat nafkah bagaimana? Ada solusinya di sini. Ayat tubal hakimu ila qadi baladihi. Maka dia harus mengirim surat kepada hakim. Ya, jadi hakim mengirim surat kepada qadi, gitu maksudnya. Ayat tubal hakim ila qadi baladi. Ya, jadi nanti hakim boleh ngirim surat tujuannya ke qadi yang qadi itu berdomisili di kampungnya suami. Liyusabbita audaha li taati, untuk menetapkan kembalinya istri udah taat indahu di sisi suaminya. Ya, jadi harus ada informasi. Ya kirim surat hakim nih ya kepada qadi ya bahwa ya istrinya si A sudah kembali taat, udah pulang. Ya tolong kasih tahu tuh suaminya. Nah itu namanya ada informasi. Kalau sekarang kan udah ada WA, ya di WA nggak apa-apa. Ya kalau nggak ada begitu salah satunya tuh didatang ke hakim supaya hakim ngirim surat. Ngirim suratnya kepada qadi. Qadi yang kebetulan ada di kampungnya suaminya. Ini suami tinggal di mana misalnya? Ya udah seminggu belum pulang, udah sebulan belum pulang. Nah kirimin tuh surat kepada ya suaminya melalui apa? Melalui hakim untuk memberikan informasi bahwa istrinya itu udah kembali ke rumahnya. Otomatis dengan kembali ke rumahnya dia udah taat. Karena tadi nusyuznya ya disebabkan karena dia keluar dari rumah. Sementara yang lain nggak ada sebab-sebab lain. Cuma keluar dari rumah tanpa seizin suaminya. Itu aja nusyuznya. Sehingga dengan sebab dia kembali ke rumahnya, itu berarti dia udah kembali taat kepada suaminya. Faiza alima, nah kalau nanti suami udah tahu, wa'ada, kemudian udah kembali, nah itu berarti saat itulah suami kembali wajib memberikan nafkah. Pada saat itulah istri kembali dapat hak menerima nafkah dari suaminya. Kalau suami udah tahu, ya sehingga suami kembali ke rumahnya. Atau mungkin yang kedua jalannya, au arsala man yatasalamuha lahu, atau suami ngirim orang yang memang nanti orang ini bisa menerima, yaitu kedatangan istrinya kepada suaminya, begitu. Au taraka zalika, atau ia tinggalkan itu li ghairi uzrin, karena tanpa uzur. Adal istihqaqu, maka kembalilah ya hak-hak istri. Ya hak istri itu apa? Menerima nafkah dari suami. Wa qadiyatu qauli Syafi'i fil qadimi, dan bermula keputusan ya pendapat Imam Syafi'i di dalam qaul qadim. Dalam qaul qadim Imam Syafi'i ya itu beliau berpendapat annan nafaqata, bahwasanya nafaqah ta'udu itu akan kembali didapatkan inda audiha, ketika itu istri kembali ke rumahnya. Karena dengan sebab dia kembali ke rumahnya itu maksudnya li taati, ya berarti istri udah taat kembali kepada suami. Itu qaul qadim, enggak perlu pakai kirim surat. Ya hakim harus ngirim surat dulu kepada qadi, ya enggak perlu. Ya, jadi cukup kata Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya,
kalau istri udah pulang kembali ke rumah suaminya, itu menandakan istri sudah kembali taat. Ya, berarti hak-hak ya istri kembali didapatkan, yaitu mendapatkan nafkah dari suaminya. Li'annal mujiba fil qadimi, karena yang mewajibkan dalam kaul qadim al-aqdu, akad. Sebab pada dasarnya akad nikahnya masih jadi, enggak rusak. Ya seperti itu. Ya jadi dengan sebab dia pulang lagi, ya dikembali, otomatis ya kembalilah hak-hak istri untuk menerima ya itu nafkah. La tamkinu, bukan masalah tamkinnya, ya penyerahan dirinya. Yang dilihat itu akad pernikahannya, ya yang memang sudah jadi. Wabihi qala Malikun, dengan pendapat kaul qadim Imam Syafi'i, berpendapat juga Imam Malik. Jadi Imam Malik sependapat dengan pendapat kaul qadim Imam Syafi'i. Wasarrahu, dan mereka para ulama menjelaskan anna nusyuzaha birriddati, bahwa nusyuznya seorang istri dengan sebab murtad yazulu, maka otomatis hilang itu nusyuznya bi islamiha mutlaqan, dengan sebab dimasuk Islam kembali secara umum. Ada seorang istri murtad, nah berarti nusyuznya disebabkan dengan murtad. Pada saat dimurtad tidak punya hak lagi mendapatkan apa? Nafkah. Nah kemudian setelah 1 hari atau seminggu atau sebulan dia kembali masuk Islam. Nah dengan sebab dia masuk Islam kembali, berarti hilanglah nusyuznya yang disebabkan dengan riddah. Maka kembali juga hak-hak daripada istri, yaitu mendapatkan nafkah dari suami. Jadi ada tuh bapak saudara, istri nusyuz dengan sebab murtad gitu. Jadi dengan sebab dia murtad, berarti suami tidak punya kewajiban memberikan nafkah kepada ya istrinya. Nah setelah itu dia kembali sadar lagi, dia masuk Islam lagi, dia membaca 2 kalimat syahadat lagi. Nah otomatis ya maka suami wajib ya kembali memberikan nafkah kepada istrinya tadi, karena nusyuznya sudah hilang dengan sebab dia masuk Islam kembali. Lizawalil muskiti, karena hilangnya yang dapat menggugurkan. Yang muskitnya apa yang dapat menggugurkannya? Riddah. Nah sekarang riddahnya udah hilang karena dia udah masuk Islam kembali. Wa akhadha minhul azra'iyu, dan memegang daripada pendapat tersebut yaitu Imam Azra'i. Jadi Imam Azra'i itu memegang nih pendapat seperti ini. Jadi kalau ada seorang perempuan nusyuz disebabkan karena murtad, nah setelah dimasuk Islam berarti hilanglah ya nusyuznya. Berarti kembali lagi dia mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri, yaitu mendapatkan yaitu nafkah dari suami. Annaha launa syazat, bahwasanya seorang perempuan apabila orang perempuan itu nusyuz fil manzili, tapi dia tetap ada di rumah, enggak keluar dari rumah, nusyuz tapi tetap ada di rumah, walam tahruj minhu, kemudian di perempuan yang nusyuz tidak keluar dari rumah. Nah nusyuznya seperti apa? Ka'an mana'athu nafsuha, seperti yakni perempuan menghalang-halangi ya dirinya, badannya, tubuhnya enggak mau ya diajak melakukan hubungan sama suaminya. Ketika suami ngajakin istrinya melakukan hubungan tapi istrinya enggak mau, kan nusyuz namanya itu dia. Nah tapi istrinya enggak kemana-mana, tetap ada di rumah. Nah itu nusyuznya karena ya dia tidak mau ya diajak melakukan hubungan kepada ya suaminya, tapi dia tetap ada di rumah tersebut. Nah setelah itu pagoba anha, ini suaminya pergi ya dari istrinya ya 1 hari, misalnya 1 malam suami ingin mengajak hubungan badan sama istrinya, lalu istrinya kagak mau ya, kan ini namanya nusyuz. Nah setelah itu ya suami pergi dah tuh
dari istrinya. Summa adat li taati, kemudian istri kembali taat. Adat nafaqatuha, maka kembali ya istri itu mendapatkan nafkahnya min ghairi qadin, enggak perlu pakai laporan kepada qadi, enggak perlu laporan kepada hakim. Nah, seperti itu. Wa huwa kadzalika alal sahih, itu ya sama hukumnya menurut kaul yang paling sahih. Seperti itu. Jadi kalau dia udah kembali taat, ya otomatis hilang nusyuznya. Ya, tapi kalau dia belum taat, ya tetap masih nusyuz. Dan ini ya dengan sebab kembalinya dia taat, ya udah punya hak-hak kembali untuk menerima apa? Yaitu nafkah dari ya, suaminya, walaupun tanpa melapor kepada qadi atau kepada hakim. Walawil tamasat zaujatu ghaibin minal qadi, kalau seandainya ada seorang istri yang suaminya pergi, dia melapor, memohon minal qadi, dari hakim, ayu paridolaha pardon alih, untuk menentukan kepada istrinya terkait tentang ya ukuran nafkah yang wajib diberikan. Usturito, maka disyaratkan satu, subutun nikahi, tetap ada tali pernikahan, itu syaratnya. Yang kedua, wa iqamatuha fi maskanihi, ya ini istri tetap tinggal di rumahnya, ikatan pernikahan masih tetap ada. Kemudian istri pun tidak meninggalkan rumahnya, tetap ya ada di rumah suaminya. Kemudian wahal puha alastihqaqin nafaqati, dan istri bersumpah ya atas hak-hak nafkah yang memang wa inah lam takbid minhu, ya sesungguhnya istri belum menerima ya nafkah itu muddatan mustaqbilatan, pada masa-masa mustaqbil yang akan datang. Ya, jadi pahina izin, pada saat itu yufarridu laha alaihi, maka hakim akan mengira-ngirakan, menghitung, menentukan, ya menentukan apa? Yaitu nafkah buat istrinya dengan keputusan apa? Al-mu'sir, ya itu dihukumkan nafkah untuk suami yang susah. Nah, tetap nanti istri ya itu akan mendapatkan nafkah, tetapi besarnya itu diberikan kepada ukuran suami yang susah. Ya, jadi kalau suami yang susah berarti nafkah enggak terlalu banyak, tapi tetap nanti diberikan tuh setelah keputusan hakim. Ya, oh iya, ini perempuan mesti mendapatkan hak-haknya, yaitu nafkah yang selama ini tidak diberikan oleh siapa? Oleh suaminya, karena memang awalnya istrinya itu ya nusyuz, kemudian dia melapor, diterima laporannya, dipanggil tuh suami. Nah, nanti setelah disidang ya akan keluar keputusan. Nah, keputusan itu menentukan bahwa suami wajib memberikan nafkah ya kepada istrinya, tetapi nafkahnya seperti suami yang lagi susah. Tuh nafaqatul mu'sir, ya yaitu nafkah saat suami susah. Yang biasa misalnya sehari berapa? Ya 1 mud. Kalau untuk suami yang susah hanya setengah mud. Nah, seperti separohnya. Illa in sabata yasaru, kecuali kalau memang ya itu bisa ditetapkan kekayaan daripada suami. Kalau seandainya tidak ditemukan terkait tentang kekayaan suami, maka suami itu harus memberikan nafkah kepada istrinya, diumpamakan seperti nafkah suami yang susah. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Nanti baru parun fi pashin nikah. Ya, nanti baru kita bahas terkait tentang ya pasah nikah. Ya, jadi nanti istri bisa mempasah nikah kalau seandainya suami tidak mau atau tidak kuat memberikan nafkah. Ya, sehari nggak memberikan nafkah, udah sebulan kagak dikasih. Nah, akhirnya istri ya mau memutuskan pasah nikahnya. Nah, nanti ada hukumnya bagaimana? Ya. Ya. Tadi kaitan dengan
status hukumnya bagaimana kalau ketika dia taat langsung dibayar itu kalau status hukum bagaimana apakah ada ijab kabul? Iya. Jadi begini, kalau disebabkan dengan murtad, itu kan artinya dia keluar dari Islam. Nah itu nanti kan ada kalau tolak, ya itu nanti ada masa-masa penantian, ya begitu. Ada iddah, kan begitu. Ini kan masih dalam masa iddah. Kalau masih dalam masa iddah, ya udah langsung aja. Ketika dia taat, berarti wajib suami memberikan nafkah dan itu tetap jadi istrinya kembali. Karena belum masa iddahnya belum selesai. Masa iddah itu lama, ya sekitar 3 kali suci. Ya 3 kali suci itu ya bisa 3 bulan. Nah seperti itu. Ya jadi ya nunggu sampai masa iddah. Kalau sampai masa iddah udah selesai, dia tetap masih murtad, putus udah. Ya jadi udah otomatis jadi tolak. Dan selama belum iddahnya selesai, kan itu mestinya tanggung jawabnya ya suami